Video amatir merekam detik-detik saat banjir menerjang Dusun Jono di Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hujan deras menerjang kawasan ini hingga banjir membawa material batu dan juga kayu besar. Usai banjir, warga bahu-membahu membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan juga kayu. Akibat kejadian ini, 15 rumah milik warga di Dusun Jono, Desa Tancep, Gunung Kidul mengalami kerusakan. Pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seadanya. Warga berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan semoga kejadian ini tidak kembali terjadi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Derasnya arus sungai Tuntang mengakibatkan jalan penghubung Semarang Grobogan di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah ambles sepanjang 20 meter dan membentuk aliran sungai. Jalan ambles akibat tergerusnya tanah di bawah jalan cor membuatnya tidak bisa menahan tekanan dari atas. Petugas gabungan diterjunkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Saat ini akses jalan ditutup total. Kendaraan dialihkan ke jalur Pantura Demak, bagi kendaraan kecil dialihkan ke jalur alternatif. Baik, ini hari kedua setelah terjadi jebolan tanggul Sungai Serang, tepatnya di Tinanding. Itu ada 2 tempat jebolan dan sudah barang tentu ini ada efek, ada akibat dari jebolan terputusnya akses jalan roda di Semarang, tepatnya di jebolan ini, dan meninggalkan sisa-sisa lumpur yang tebal. Terdapat 2 titik tanggul sungai Tuntang yang jebol. Warga khawatir jika tidak segera diatasi, maka ribuan kepala keluarga yang ada di bawah tanggul akan terus terendam banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang jasadnya ditemukan dalam koper di rumah kosong di Desa Sukarja, Brebes, Jawa Tengah berhasil ditangkap polisi. Korban Sapri, 67 tahun, warga Desa Pende, ternyata dibunuh oleh pelaku Rokim yang merupakan teman korban. Pelaku ditangkap di rumah istrinya di Majalengka, Jawa Barat. Pembunuhan ternyata dipicu masalah utang piutang. Pelaku Rokim kesal, korban selalu menagih utang 5 juta rupiah. Pelaku Rokim meminta korban datang dan membawa uang ke rumah kosong milik kerabat Rokim dengan janji akan membayar lunas utangnya. Namun pelaku malah membunuh korban dan menggasak handphone serta uang korban 15,6 juta rupiah. Sadis, pelaku Rokim juga memutilasi tubuh korban sebelum dimasukkan ke dalam koper. Pelaku ini merasa kesal dan juga emosi saat ditagih hutang. Jadi pada saat ditagih hutang ini, korban memang sempat menampar pelaku sehingga tersulut emosi, kemudian pelaku ini mengambil batu yang ada di dekatnya, kemudian memukulkan ke bagian kepala. Pelaku dijerat KUHP pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Penemuan jasad dalam koper di Desa Sukareja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes kemarin siang menggemparkan warga setempat. Warga berkerumun menyaksikan proses olah TKP oleh tim Inafis Satreskrim Polres Brebes. Mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut pertama kali ditemukan pemilik rumah yang hendak membersihkan rumah. Sedangkan pemilik rumah diketahui sedang berada di luar negeri. Saat membersihkan rumah, pemilik rumah mencium bau busuk. Bau busuk ternyata berasal dari kamar mandi, di mana ditemukan sebuah koper yang tertutup pasir. Setelah dibuka, ternyata ditemukan sesosok jasad pria. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada perangkat desa dan diteruskan ke pihak kepolisian. Jasad telah dibawa ke RSUD Brebes untuk diotopsi. Polisi Banjarharjo juga selidiki identitas jasad pria tersebut. Setelah ditelusuri di kamar mandi itu karena memang rumahnya kan belum jadi, jadi kamar mandi kan kondisi bawahnya masih tanah tuh, situ ada gundukan, akhirnya gundukan itu dibuka, setelah dibuka ada koper, nah
koper tersebut resletingnya buka sedikit. Akhirnya dicolek-colek pakai holo. Nah, setelah dicolek pakai holo itu muncul tangan yang terlihat. Terus setelah itu dia langsung kunci lagi, langsung lari ke saya. Memang benar pada hari ini Senin 16 Februari tahun 2026 telah ditemukan mayat di dalam koper di Desa Sukareja, Kecamatan Banjarrajo, Kabupaten Brebes. Dan untuk saat ini untuk jenazah sudah dibawa ke RSUD Brebes guna penyelidikan lebih lanjut. Berarti untuk saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan yang Kami masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas jenazah yang ada di dalam koper tersebut. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya unsur pidana dalam peristiwa ini. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menyebut akan kembali menyerahkan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Langkah ini ditempuh usai penyidik menyelesaikan pemeriksaan tambahan sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum, termasuk memeriksa Presiden ke-7 RI Jokowi di Polresta Solo. Pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima. Dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Di sisi lain, kubu Roy Suryo CS meminta kasusnya dihentikan. Langkah mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ogroseno, yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya gitu atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya dua tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya, ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2 ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah gitu ya. Sebelumnya Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa karena dianggap tidak lengkap atau P19. Untuk melengkapi berkas, polisi periksa saksi dan sejumlah ahli. Kasus akan disidangkan jika berkas telah dinyatakan lengkap atau P21. Tim Liputan iNews melaporkan. Ukuran ini krusial. Kalau ukurannya tidak sesuai, Mas Aiman, harusnya begitu kita terima gambar, terus ukurannya jadi melebar. Ini ukurannya sebenarnya, terus tadi mengkerucut. Harusnya nggak boleh diterima, pasti harusnya KPU bilang ini ukuran ijazahnya nggak sesuai, formanya nggak sesuai, kembalikan dulu. Nggak bisa diterima, kok bisa diterima? Ini benar, tapi ada yang tidak benar di sini juga. Yaitu apa? Yaitu di sini nggak ada tanggalnya. Kalau yang tadi 2014 ada? Masih nggak ada juga, tapi itu sebelum berlaku. Undang-undang tentang keadministrasi pemerintah belum berlaku. Tahun berapa itu? Itu 2014 Oktober. Oke. Jadi baru tahun itu. Tahun ini harusnya, jadi ini sekaligus jawaban saya. Ada juga beberapa termul yang mengatakan, itu Roy Suryo legalisasinya juga ada tanggalnya. Iya, belum 2014. Kalau setelah 2014, 2019 harusnya ada tanggalnya. Dan ini melanggar Undang-Undang Sistem Pemerintahan, Undang-Undang tahun 2014 yang dikukuhkan pada bulan Oktober. Jadi gini, saya jelaskan. Ya. Maksudnya Mas Roy, jadi ini besar, ini kecil. Ya. Tidak sesederhana mengecilkan yang besar gitu kan? Betul. Tetapi ketika dikecilkan pun maka proporsinya juga berbeda antara 2014 harusnya. dengan 2019. Iya. Anda sudah melakukan itu dengan menggunakan alat? Saya ukur, ukurannya yang satu 3:4. Yang satu ukurannya kayak 6:9. Dengan menggunakan alat apa itu? Dengan menggunakan apa? Ada perspektif, ada programnya perspektif sama. Pakai penggaris. Apa?
Mau pakai penggaris juga boleh. Terus pakai apa? Kalau nggak bisa IT pakai penggaris juga boleh. Coba pakai apa? Alatnya namanya apa? Ayo. Pokoknya begini. Kalau dia belum latihan belum bisa nanti pakai VCG Face. Paling ada alatnya itu. Emang? Iya toh, VCG Face, ArcNet, FaceNet gitu kan. Pasti itu gitu loh. Yang paling intinya, paling intinya. Udah. Oke, nggak apa-apa. Ya kan saya sudah jelaskan tadi, ya ini adalah silon dan yang nggak ada hubungannya mau silon, mau sinon, jadi mau kalau sikon, dikatakan itu, nggak ada ini hubungannya adalah ini. yang sudah diberikan oleh KPU RI dan ini diterima oleh KPU RI, artinya ini sudah sah. Apalagi yang mesti diperbincangkan, apalagi yang mesti diperdebatkan. Yang saya menarik buat saya kalau bicara itu intinya adalah yang dikatakan ada legalisir. Ketahuan. Ya, karena saya tahu legalisirnya beliau juga tidak mempunyai. Ini nggak dengerin juga kan? Nggak mempunyai yang namanya 2000, tanggal, bulan, tahun. Itu saya punya. Loh ya punya, saya bisa silakan, saya tunjukkan juga. Gak apa-apa. Saya bisa tunjukkan, izin Mas Roy.